Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita ya hari ini. Bahasan yang pertama adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum kita memperoleh hak. Kewajiban harus dilaksanakan dengan kesadaran diri sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang. Kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik dapat mengganggu hak orang lain. Nah, berikut adalah penerapan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan disiplin, mengumpulkan tugas tepat waktu, menyeberang di jembatan penyeberangan atau zebra cross, menjaga kebersihan, keindahan, dan juga kelestarian lingkungan sekitar, serta menjaga kelestarian hewan dan juga tumbuhan. Nah, anak-anak, berikut adalah kewajiban kita, lebih spesifiknya sebagai masyarakat dan juga sebagai warga negara. Kewajiban sebagai masyarakat diantaranya adalah menjaga keamanan di lingkungan sekitar kita, kemudian melakukan penghijauan di lingkungan sekitar kita, kemudian mematuhi peraturan dan juga tata tertib di dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, kita wajib ikut serta dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan. Dan yang kelima, kita wajib memberikan toleransi antar umat beragama di lingkungan masyarakat. Yang kedua, ada kewajiban kita sebagai warga negara. Apa saja? Yang pertama, yaitu menjunjung tinggi hukum dan juga pemerintahan. Yang kedua, kita wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, kita wajib untuk membayar pajak. Dan masih banyak sekali kewajiban yang lainnya. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap menyadari untuk melaksanakan tugas dan juga kewajiban. Tanggung jawab harus dilaksanakan tanpa paksaan dari orang lain. Orang yang bertanggung jawab merupakan orang yang menyadari kewajibannya, lalu melaksanakannya dengan kesadaran sendiri. Nah, seperti apa sih contoh penerapan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang kedua, melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, menunggu kendaraan di halte bus. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, berikut adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, sungguh-sungguh saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan upaya bela negara tanpa adanya paksaan dari orang lain. Yang ketiga, taat beribadah sesuai agama yang dianut. Yang keempat, memanfaatkan teknologi yang ada untuk hal yang positif. Yang kelima, bekerja dengan giat dan juga bersungguh-sungguh. Dan yang keenam, mengendarai sepeda motor setelah kita mendapatkan SIM. Dan masih banyak lagi ya anak-anak tanggung jawab kita sebagai warga negara. Setelah ada kewajiban dan juga ada tanggung jawab, selanjutnya ada yang namanya hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak
yang menjadi milik atau kuasa untuk menerima sesuatu yang seharusnya diterima. Hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban dan melaksanakan tanggung jawab. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, berikut adalah bentuk penerapan hak dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Itu merupakan hak setiap warga negara Indonesia ya anak-anak. Yang kedua, memperoleh pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Nah, setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Yang ketiga adalah menyampaikan pendapat dalam diskusi atau musyawarah. Dan yang keempat, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, cinta dari orang tuanya. Nah, anak-anak secara lebih spesifik dibagi antara hak sebagai warga masyarakat dan juga hak sebagai warga negara. Adapun hak sebagai warga masyarakat adalah yang pertama, mendapatkan ketenangan, keamanan, serta kenyamanan dalam masyarakat. Yang kedua, menikmati lingkungan yang bersih dan juga sehat. Yang ketiga, memberikan pendapat dalam musyawarah bersama warga masyarakat. Dan yang keempat, hak kita menggunakan fasilitas umum. Nah, poin 4 di atas merupakan hak yang bisa diperoleh siapapun dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara yang pertama diantaranya adalah mendapat perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini tentang pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan juga hak dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk penerapan, baik itu kewajiban, tanggung jawab, serta hak dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kita sebagai warga negara ataupun kita sebagai warga masyarakat. Mungkin itu saja untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.